Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13, membahas bab ke-12, akses MySQL dengan template HTML. Jadi di sini kita akan belajar cara akses tabel di database MySQL menggunakan bahasa pemrograman Go atau Golang. Kemudian sebagai backend-nya itu pakai bahasa pemrograman Go, sedangkan front-end-nya menggunakan bahasa pemrograman HTML. Nah, arsitektur umumnya, ini alur kerjanya, jadi koneksi ke MySQL menggunakan package database SQL, drivernya itu Go SQL driver MySQL. Kemudian query ke database dan simpan hasilnya dalam struktur data. Kemudian render ke template HTML menggunakan package HTML template. Kita pastikan bahwa di komputer kita sudah memiliki driver MySQL untuk Golang, ada di github.com Go SQL driver MySQL ya. Ini contoh struktur proyeknya, bisa main Go templates index HTML. Kemudian ini contoh file main Go-nya. Ini package main. Kemudian importnya ini ada database SQL, kemudian HTML template, log, net HTTP, kemudian jangan lupa tulis untuk driver MySQL-nya di github.com Go SQL driver MySQL. Kemudian kita buat struktur untuk menampung data dari database. Misalnya di sini ada data user, begitu kita buat strukturnya. Misalnya ada 3 field, ID, tipenya adalah integer, name, tipe datanya adalah string, email, tipe datanya adalah string. Kemudian kita buat fungsi handler untuk koneksi ke database-nya dengan 2 parameter, HTTP response writer dan HTTP request. Ini untuk koneksi ke database kita pakai perintah SQL open, driver MySQL, kemudian username-nya root, passwordnya nanti disesuaikan. Biasanya kalau mahasiswa tidak menggunakan password di phpMyAdmin atau di MySQL-nya, passwordnya ini dihilangkan. Kemudian panggil 127.0.0.1, ini localhost servernya. Kemudian arahkan ke port MySQL di 3306. Kemudian nama database-nya. Untuk exception handling di Go kita bisa pergunakan perintah seperti ini. If error tidak sama dengan nil, maka tampilkan errornya ke log, begitu ya. Setelah itu di close. Untuk query-nya, ini perintah SQL untuk menampilkan data users ya, pakai select ID, name, email from users. Sebenarnya kalau kita mau menampilkan semua datanya, ID, name, email ini bisa kita ganti jadi bintang seperti ini juga boleh ya. Tapi untuk lebih jelas kita buat tampilkan ketiganya, ID, name, email. Jangan lupa setiap perintah SQL bagus kalau kita exception handling ya. Siapa tahu ada kesalahan di sana sehingga kita bisa tahu kesalahannya apa. Menggunakan perintah ini, if error tidak sama dengan nil, masukkan errornya ke log. Kemudian close. Kemudian berikut adalah perintah untuk menampilkan atau mengambil data dari tabel user. Pertama kita buat variable users dengan tipe array of struct user. Kemudian kita looping ya sampai user record terakhir di tabel user. Masukkan semuanya, ada ID, nama dan email. Kemudian masukkan ke variable users yang merupakan array of struct user ya. Kemudian datanya kita kirim ke index HTML. Jangan lupa di exception handling juga, pemeriksaan kesalahan. Kalau tidak ada, tampilkan ke browser. Untuk program utamanya seperti ini. Routingnya itu ke handler, ke rootnya ya, ke localhostnya. Kemudian kita tampilkan di
di terminal, di Visual Code atau pakai kursor juga bisa. Ini server berjalan di HTTP localhost 8080. Kemudian listen and servernya di port 8080. Ini adalah program backendnya main.go. Kemudian untuk templatesnya kita bisa buat index.html, diletakkan di folder templates. Ini programnya, ada doctype HTML, ini daftar pengguna, titlenya, kemudian ini contoh untuk mengambil data dari Go seperti ini, range, kemudian kita masukkan ID, name, dan email. Kalau yang di sini itu hanya satu data saja, satu data tabel saja yang dikirimkan, kita bisa tidak tuliskan secara eksplisit var usernya begitu ya, jadi bisa langsung titik saja karena otomatis dia akan panggil yang user. Nanti akan ditampilkan tabel berisi semua data user ya di browser itu. Nah, ini penjelasannya. Ini SQL Open untuk membuka koneksi ke MySQL, query ini untuk menjalankan SQL dan mendapatkan hasilnya. Template.parseFiles ini memuat template HTML. Template execute ini untuk memasukkan data ke HTML template. Berikutnya ada tips keamanan. Gunakan environment atau konfigurasi terpisah untuk menyimpan credential DB. Gunakan template.mas untuk panic otomatis saat error parsing template. Kemudian jangan lupa validasi semua input jika postget request digunakan untuk menghindari serangan SQL injection dan SSS atau cross-site scripting. Gunakan ORM seperti GoRM gitu untuk sistem yang besar. Kemudian ini contoh program, kita buat contoh program buat di PHP MyAdmin itu contoh db.sql, contoh db database-nya. Ini contoh db, jadi mahasiswa create dulu contoh db-nya, atau bisa juga dibuat di sini misalnya create database contoh db begitu, kemudian use contoh db kalau belum ada database-nya ya. Kemudian buat struktur tabel mahasiswa. Ini contoh tabel mahasiswa, create table mahasiswa yang fieldnya itu ada name, tipe datanya variabel karakter 10, tidak boleh kosong, dan dia sebagai primary key ya, buat sebagai primary key. Nama variabel karakter 50, jurusan variabel karakter 30, semester integer, tanggal lahir, date, alamat, text default, engine-nya ini ya. Untuk dumping data for table, ini kita isi datanya dengan contoh 5 data mahasiswa. Dan di Wijaya, Budi Santoso, Citra Dewi, Dian Pratama, dan Eka Putri. Ini name, nama, jurusan, semester, tanggal lahir, alamat. Kemudian berikutnya ada tabel nilai. Di create table ada ID nilai, integer, tidak boleh kosong, kemudian name variabel karakter 10, tipe datanya kode mata kuliah, nama mata kuliah, nilai huruf, nilai angka. Ini contoh saja ya. Kemudian kita isi dengan 5 contoh data nilai. Jadi ID nilainya otomatis ya, kemudian NIM-nya, kemudian kode mata kuliahnya. Kita isi dengan 3 di sini: algoritma, basis data, sumber informasi, rangkaian listrik, pengantar manajemen, dan lain-lain. Kemudian ada struktur tabel user. Ini ID integer, kemudian name variabel karakter, emailnya variabel karakter 100, boleh dikasih unique mungkin di email supaya tidak ada data email yang sama, tapi di sini tidak ya, langsung saja email variabel karakter 10. Kemudian kita isi dengan 4 data user, misalnya itu juga Harko, ada LH, ada Gracie, ada Angelin. Oke, kita isi dengan 4 data user. Berikutnya ini untuk menentukan primary key-nya, alter tabel mahasiswa add primary key.
Kalau di sini dipisahkan, mahasiswa bisa dibuat satu saja di create table tadi, tapi bisa juga dipisahkan seperti ini. Untuk nilai itu ada primary key-nya, ID nilai, dan add key-nya ini untuk foreign key ya, name. Di user dia ada primary key-nya ID. Kemudian di nilai itu ID nilainya atau increment tidak boleh kosong. Sama dengan di user juga, ID-nya itu auto increment dan tidak boleh kosong. Auto increment itu berarti setiap kita isi datanya dia otomatis terisi sendiri begitu ya. Nilainya integer 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita isi constraint table for tabel nilai. Untuk nilai itu kita buat foreign key-nya di NIM dan referensinya ke NIM mahasiswa ya. Jadi kita tidak bisa buat tabel nilai kalau tidak ada NIM di tabel mahasiswa yang sama begitu ya. Kemudian kita buat backend-nya menggunakan Golang. Kita buat file main.go. Kemudian isinya package main, kita import juga database SQL, FMT, HTML template, log, dan http. Serta jangan lupa untuk menuliskan driver MySQL-nya. Kita pakai yang di github.com, GoSQL driver MySQL. Kita buat dua structure karena kita ingin menampilkan data user dan data mahasiswa. Di sini ada user structure, ID, name, email. Tipe datanya ini mengikuti tipe data yang MySQL tadi. Jadi ID-nya integer, name string, email string. Kemudian mahasiswa structure ini untuk menyimpan data mahasiswa. Ada name, nama, jurusan, semester, alamat. Setelah itu kita buat data structure untuk menggabungkan data yang akan ditampilkan di template. Oke, di sini kita buat page datanya ada 2. Jadi satu halaman ada 2 data ya. Ini contoh aja, ada users, ada mahasiswa misalnya ya. Tambahkan S di depannya supaya membedakan dengan variabel user dan mahasiswa. Jadi users ini adalah structure variable array of structure user, ini mahasiswa sini variable array of mahasiswa ya. Kemudian kita buat handlernya untuk menampilkan data. Kita pakai function display handler. Ini koneksi ke database-nya MySQL root, karena saya tidak menggunakan password, dikosongkan aja passwordnya. Kalau di tempat mahasiswa yang menggunakan password ya masukkan passwordnya di sini sebelah sini ya. Kemudian kita tentukan hostnya localhost 127.0.0.1 dengan port 3306. Database-nya contoh DB. Kemudian kita exception handling. Kalau tidak ada kesalahan kita masuk ke verifikasi koneksi database ya. Kita ping dulu, kalau tidak ada kesalahan kita bisa query untuk mendapatkan data user. Untuk mendapatkan data user bisa select all from user atau select bintang from user. Atau kalau di sini supaya lebih jelas bisa ditulis semua field yang ada di tabel user ya. Jadi select ID, email, name from users. Kemudian ditutup, kemudian ambil datanya dari tabel user tadi untuk nanti dikirimkan ke template HTML. Ini programnya users, kemudian ambil semua datanya, kemudian di-append ke variable users yang merupakan variable array of struct user. Ini digunakan untuk baris ini digunakan untuk memastikan tidak ada error saat iterasi. Kemudian berikutnya kita akan menampilkan data mahasiswa. Untuk menampilkan data mahasiswa kita bisa masukkan perintah SQL ke DB query. Perintahnya adalah select name, nama, jurusan, semester, alamat from mahasiswa. Kemudian kita simpan datanya ke dalam slice mahasiswa. Ini scan dulu name, nama, jurusan, semester, dan alamat. Masukkan ke variabel mahasiswa. Mahasiswas ya. Oke, kemudian pastikan tidak ada error menggunakan exception dan handling yang ini. Kemudian kita gabungkan datanya untuk di template ada users dan mahasiswa. User dan mahasiswa yang ini ya. Kemudian render kirim datanya ke template HTML. Untuk program utamanya function main, ini kita panggil dulu handle functionnya ke rootnya.
localhost, kemudian kita tampilkan di terminal itu server berjalan di http localhost 8080, kemudian listen and serve di 8080 ya. Save sebagai main.go. Berikutnya kita buat template HTML-nya. Di sini ada doc type HTML biasa, gunakan CSS yang ringan ya. Ini contoh saja untuk mempermanis tampilan tabelnya sehingga bordernya itu menjadi thin begitu ya, menjadi tipis. Kalau TH ini untuk header tabel, ini untuk data tabelnya. Ini perintah untuk menampilkan data pengguna di tabel pengguna. Di sini headernya ada ID, name, email. Kemudian karena di sini ada dua data kan tadi ada users dan mahasiswa, berarti range titik users tampilkan. Kemudian isinya adalah ID, name, email. Kalau di Go ini untuk embed atau menyisipkan perintah bahasa Go-nya, kita gunakan tanda kurung kurawal buka 2 kali, kemudian ditutup dengan tanda kurung kurawal tutup 2 kali ya. Berikutnya kita tampilkan data mahasiswa. Di sini jangan lupa range titik mahasiswa yang ini ya. Kemudian tampilkan NIM, nama, jurusan, semester, dan alamat. Kemudian loopingnya diakhiri dengan tag n atau perintah n ya. Ini disimpan sebagai, kalau di sini sebagai template.html yang disimpan di satu folder yang sama dengan main.go. Kalau yang pertama tadi disimpan sebagai index.html, disimpan di folder template index.html ya. Oke, kalau salah penempatan nanti nggak jalan program ini. Untuk outputnya nanti bentuknya seperti ini. Kita masukkan di address bar itu alamatnya localhost 8080, maka akan tampil data pengguna dan data mahasiswa di bawahnya. Untuk programnya seperti ini, jangan lupa jalankan dulu MySQL dan Apache ya. Kalau ada SAMPP di komputer mahasiswa bisa pakai SAMPP biar lebih mudah. Jalankan MySQL dan Apache. Apache ini untuk membuat database-nya, kalau MySQL ini untuk database-nya ya. Kemudian untuk programnya boleh dibuat pakai Visual Code Studio. Kalau di sini saya menggunakan kursor, sama saja seperti ini. Ada main Go di sini. Kemudian di folder yang sama ada template HTML. Kemudian buka terminal ya, dan jalankan main Go-nya dengan perintah go run main.go. Nanti muncul server berjalan di http localhost 8080, karena kan di main Go tadi kita tuliskan ini ya, fmt print server berjalan di http ini supaya lebih jelas. Setelah itu ini contoh database yang kita buat di php-admin. Sebenarnya perintah SQL tadi bisa di copy paste langsung dijalankan di perintah SQL sini, atau bisa juga dibuat secara manual ya di sini. New table begitu buat bisa juga, tapi tinggal copy paste lebih mudah ya. Di sini ada data mahasiswa, nilai, dan user mahasiswanya isinya 5 data, nilainya isinya 5 data, usernya juga isinya ada 4 data ya. Setelah itu di data user kita tulis perintahnya di browser ini http localhost 8080, otomatis nanti muncul ini data pengguna seperti ini, data mahasiswa juga seperti ini. Ini contoh dari materi pertemuan kita hari ini. Untuk tugasnya nanti bisa dibaca di Kulon dan upload juga di Kulon untuk tugas teori, dan untuk tugas praktikum juga diupload di Kulon ya. Juga tambahkan satu lagi, ini kan data pengguna, data mahasiswa, tadi ada data nilai ya. Jadi mahasiswa bisa buat di bawah sini data nilai, atau bisa juga dibuat misalnya ini ada nama pengguna, di sebelah sini ada tombol misalnya detail gitu. Kalau diklik muncul di bawahnya ini menggunakan JavaScript data nilainya. Jadi kalau M1 kan tadi data nilai itu kalau kita lihat di sini
M1, M001 ada 2 ya, M002 ada 1, M03 ada 1, M04 ada 1. Jadi kalau si M001 ini diklik, contohnya yang mana ini, Andi Wijaya ini kalau kita klik, entah klik row-nya ini, row tabelnya ini, atau di sini ada tombol nilai gitu, kalau diklik dia muncul menggunakan JavaScript ya, Ajax mungkin. Mahasiswa bisa tampilkan data nilainya khusus untuk si Andi Wijaya ini. Oke, demikian materi kita hari ini mengenai akses data MySQL menggunakan bahasa Golang dan sebagai backend, dan frontend-nya menggunakan template HTML. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.